Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di program Sahur Bareng Radio Roja Pontianak, yang dimana pada subuh ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema keutamaan bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bagus Henry Agus Salim SPDI Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami Radio Roja Pontianak 94,7 FM dan Facebook kami Roja Pontianak. Insya Allah di akhir sesi kita akan membuka sesi tanya jawab. Afwan, mungkin di akhir sesi kita tidak ada sesi tanya jawab, jadi kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu untuk program selanjutnya. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak putus-putus yang kita rasakan sampai saat ini, sampai detik ini. Allah Tabaraka wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga saking banyaknya nikmat tersebut tidak manusia pun yang bisa menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika segera engkau hendak tak menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka selayaknya kita sebagai seorang hamba harus bersyukuri Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita semua. Kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya katakan bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan pertama nikmat kepada kalian. Sebaliknya, jika kalian kufur ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh azab sangat pedih. Maka di bulan yang bermulia ini, di bulan yang berbarakah ini, Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia. Maka seperti kita untuk memaksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang kalian agar kalian bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menerangkan ayat ini, kata beliau, yaqulu ta'ala muqatiman lil mu'minin fi hadhihi ummah wa amiratahum bis-siyam. Allah Ta'ala berfirman, ya, arti berkata kepada orang mukmin khusus dari umat ini dan memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan
yaitu al-imsaku 'ala at-ta'am wa syarab wal wiqa' bi niyyatin khalisah lillahi azza wa jalla, yaitu menahan diri dari makan minum dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda dan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala 'alayhi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Dan Nabi Muhammad SAW, bila salah seorang yang memakai, bila seseorang yang namaku disebut di sini tapi ia tidak bersabar kepadaku, jika seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, bila seseorang yang masuk pada bulan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan telah pergi, Ramadan meninggalkannya, atau telah selesai dari bulan Ramadan, maka dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila salah seseorang yang ia mendapatkan kedua orang tuanya di masa tuanya, tapi tidak bisa masukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radio dimanapun antum berada, syahid dari hadis ini bahwa seseorang yang mendapatkan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan pergi, dia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul mengatakan binasalah ia, binasa seseorang yang mendapat Ramadan, akan tetapi Ramadan ketika Ramadan pergi meninggalkannya, maka dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radio rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di antara keutamaan dan Ramadan dan ibadah-ibadah dan berpuasa dan Ramadan, di antaranya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Artinya Allah Ta'ala menurunkan kitabnya Al-Quran yang menurunkan kepada Nabi yang benar SAW, menurunkan dimulainya di bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, diturunkan permulaan Al-Quran. Yang kedua, di antara keutamaan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, yang malam kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, itu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan tersebut? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para pembesar syaitan dibelenggu. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ughliqat abwabul jahannam, wa sulsilatis syayatin." Apabila Ramadan telah masuk, pintu surga dibuka dan pintu jahannam ditutup, serta syaitan dibelenggu. Muttafaqun alaih. Di hadits yang lain, Nabi SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamah, taftahu fihi abwabul jannah,
khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Dalam yang mulia, atakum Ramadan, dan datang pada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyam, Allah wajibkan atas kalian puasa di dalam bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan dalam pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup mereka tersebut pintu jahim, neraka jahannam. Wa tughallu fihi maradus syayatin, dan dibelenggu masyarakat syaitan, yaitu syaitan dari bangsa jin, ya, dan juga yang syaitan jin pembangkang, jin yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa lailatun hiya khairun min alfi syahr, dan dalam sebuah malam, yang malam tersebut merupakan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kata Nabi yang mulia, barang siapa terhalang dari melakukan kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang. Para pendengar dia di mana pun aku berada, Adama Allah Azza wa Jalla ala ibadihi bi mawasim min al-khairat yahsuluna fiha bisababil a'mal salihatil qalilah ala thawabil katsiri min Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan musim-musim kebaikan, hari-hari waktu kebaikan yang Allah teruskan untuk hambanya untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Yasuluna fiha bisabil amal salihatil qalilah, yang pada waktu tersebut mereka mengerjakan amal-amal salih, ya, dengan sebab amal salih walaupun sedikit mereka kerjakan, tapi di waktu kebaikan yang khususkan, yang tertentu yang khususkan, maka balasannya walaupun mereka kecil sedikit mengerjakan amal saleh, maka balasannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min ni'amihi subhanahu wa ta'ala aidan an sakhkhara Allah lahum min al-asbab ma yu'inuhum ala adaiha ala al-wajh al-aqwali laha. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sebab-sebab untuk menolong mereka untuk mengerjakan perjalanan kebaikan tersebut, dengan amal tersebut. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan atau musim yang sangat agung, musim kebaikan yang sangat agung, yang hendaknya setiap muslim, kita semua, untuk melaksanakan mengerjakan amal kebaikan, amal ketaatan di dalam bulan Ramadan ini. Tapi hadis hadis yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis ini Nabi SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, ay ja'atkum ayyamu Ramadan." Telah datang bulan Ramadan kepada kalian, maksudnya datang hari-hari bulan Ramadan. Ada hari yang kita berpuasa, ada hari yang kita beramal ketaatan, ada hari yang kita kerjakan dan melakukan amal salih. Syahrul Mubarak, dan yang penuh dengan keberkahan. Dan Ramadan bulan keberkahan, bulan penuh berkah. Fayaksirul khairu fihi, mereka banyak mengerjakan amal kebaikan, baik kebaikan di dalam bulan tersebut, di bulan Ramadan. Ya. Wa yahtamilu an yakun du'a ay Allah mubarakan, dan demi meliputi doa, semoga Allah menjadikan dan Ramadan ini bulan yang tepat. Ya. Yang pertama, Rasul sebutkan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang berkah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, "Faradallahu alaikum siyamahu." Allah wajibkan berpuasa
sekalian pada bulan Ramadan. Dalilnya yang kita sebutkan di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah mengajukan, Allah panggil orang beriman melaksanakan ibadah saum. Tufattahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim. Allah bukakan pintu jannah, pintu surga, dan ditutup pintu neraka. Artinya dibukanya pintu surga, ditutup neraka itu merupakan kata Allah Taala kepada hamba-hambanya di bulan yang mulia. Dan ada yang mengatakan bahwa ditutupnya pintu neraka artinya adalah Allah menutup kesempatan atau jalan-jalan, atau Allah mempersempit jalan-jalan untuk melakukan keburukan, dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibukakan pintu surga maksudnya adalah Allah membuka selebar-lebarnya, membuka seluruh jalan kebaikan untuk melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini. Dari tilawah Al-Quran misalnya, ya, kita membaca Al-Quran terus menerus, semangat ya. Kemudian kita bangun pagi, subuh, salat qiyamul lail, kemudian sahur, makan sahur, dan terus dari semua ibadah amal ketaatan. Maka Allah buka selebar-lebarnya dengan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taghallu fihi maradatus syayatin, dan Allah belenggu para pembesar-pembesar syaitan, yaitu syaitan dari bangsa jin yang membangkang, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun hikmah di belenggunya syaitan atau pembesar jin di bulan mulia ini, la ya'malu bil wasawisi lis-sa'imina wa yufsidu 'alaihim shaumahum, agar mereka tidak membisikkan rasa was-was kepada orang yang berpuasa dan tidak merusak puasa mereka. Dan tidak merusak cepat pahala puasa orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, dan dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wahai Lailatul Qadar, itu adalah malam kemuliaan. Artinya orang yang beramal, beribadah pada malam tersebut sama saya dia beribadah selama 1000 bulan. Satu malam dia beribadah, sholat qiyamul lail misalnya, baca Al-Quran dan sebagainya dari amal ketaatan yang dia lakukan, maka pahalanya sama dengan dia mengerjakan amal kebaikan selama 1000 bulan atau kurang lebih selama 8 bulan namanya. Man harima khairaha, kata Nabi yang mulia, man harima khairaha ay man muni'a khairaha li'anna min yawfaq lihaya'iha wa ibadati fiha faqad harim ay muni'a khairaha kullahu. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang dihalangi kebaikannya, artinya dia terhalang dari mendapatkan kebaikannya, terhalang dari beramal kebaikan, melakukan amal ketaatan, dia tidak menghidupkan malamnya, dia tidak menghidupkan dengan tilawah di dalam bulan tersebut dan sebagainya dari amal ketaatan, faqad hurim, maka dia terhalang dari kebaikan seluruh. Maka dia terhalang, orang itu terhalang mendapatkan kebaikan seluruhnya. Dia tidak mendapatkan kebaikan tidak mendapatkan kebaikan dari dalam Al-Quran. Dia tidak mendapatkan kebaikan dari salatnya, dari zakatnya, infaknya dan sebagainya.
Tidak hanya yang dapatkan adalah cuma lapar dan dahaga. Karena Nabi yang mulia berbanyak orang yang puasa, dia tidak mendapat apa-apa. Ketika yang dapatkan adalah dapat lapar dan dahaga. Sungguh merugi ketika tersebut mendapatkan yang demikian. والمراد حرمان ثواب الكامل أو الغفران الشامل الذي يفوز بالقائم بها إليها. Maksudnya adalah terhalang seorang dari mendapat pahala yang sempurna, keampunan yang mencakup seluruh dosa-dosanya. Alladzi yafuzu bil qa'im fiha ilaiha, yang orang yang mengerjakan tersebut mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan keberuntungan dikarenakan dia menghidupkan malam. Dia tidak terlena dengan tidurnya sehingga dia bisa bangun di malam hari. Dia tidak terlena dari sholat berjamaah, sholat berjamaah masjid. Dia tidak terlena dari melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid dan sebagainya. Maka ketika seorang hamba melaksanakan atau menghidupkan bulan Ramadan atau malam Ramadan dengan amal-amal kebaikan dan amal ketaatan, maka dia mendapatkan kebaikan atau pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar radio di mana Anda berada, kemudian di antara keutamaan yang lainnya itu terdapat penghapusan dosa. Di bulan Ramadan, Allah siapkan ampunan dosa. Allah siapkan ampunan bagi mereka yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Wasalawatul khamsu wa jumu'ah wa Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir." Kata Nabi yang mulia, antara salat lima waktu hari Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, terdapat kafarah, penghapusan dosa selama dosa besar ditinggalkan atau dijauhi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Adapun di antara keutamaan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, di antaranya yang pertama diampuni dosa-dosanya. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa yang telah berlalu. Muttafaqun alaih. Ini keutamaan orang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, yang melakukan ibadah kepada Allah Taala dikarenakan keimanan kepada Allah, bukan karena perintah orang lain, bukan karena merasa guilty, bukan karena ingin mendapatkan dunia misalnya, akan tapi yang melaksanakan ibadah puasa ini karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, dan ingin mendapatkan balasan dari Allah, bukan mengharapkan balasan dunia, tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa yang terlalu Allah ampunkan. Dosa yang berlalu, apa sebab dosa Allah ampunkan ketika dia melaksanakan ibadah puasa karena iman dan harap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, maka besar balasannya. Allah ampunkan dosa-dosanya. Nabi yang mulia SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat malam dan menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, maka Allah ampun dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saran tadi adalah dengan penuh keimanan, ya, bukan karena gengsi dan sebagainya. Hati saya pada yang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian dengan melakukan puasa, Allah jauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk seluruh ibadah saum pada bulan Ramadan ini atau di luar bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah jauhkan pada hari itu wajahnya dari api neraka sejauh 7 kharif atau jarak perjalanan. Sejauh 70 kharif atau sebanyak 70 jarak perjalanan. Hadis Sahih Muslim. Ada seorang melaksanakan ibadah puasa, ya, di jalan Allah. Dan dia berpuasa itu bukan karena keinginan duniawi, bukan karena ingin mendapatkan balasan duniawi. Jadi melaksanakan ibadah puasa karena memang perintah Allah, dan dia menginginkan balasan dari Allah, atau dia berpuasa sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dengan syariat Allah, maka dengan puasa tersebut Allah jauhkan dia dari neraka Allah sejauh 70 perjalanan. Allah Ta'ala mengatakan di hari Allah Ta'ala alam, yang jelas 70 dari jarak perjalanan. Kemudian orang yang berpuasa atau puasa bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Punya Rasul bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay Rabb, mana'tuhu at'am wa syahawati min nahar fasyafi'ni fihi." Kata Nabi yang mulia, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Masa berkata, "Wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menahan dari makan syahwat sehari, maka berilah syafaat karena aku." Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu mengerjakan amal ketaatan, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga nanti ketika Ramadan telah pergi, Allah ampuni dosa semua. Ini kita terbebas dari ajaban Nabi SAW, penerimaan fadilin. Celaka seseorang pada Nabi SAW yang mendapat Ramadan, bulan Ramadan pergi meninggalkannya, dosa tidak akan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan amal ketaatan di bulan Ramadan ini, sehingga kita mampu melaksanakan, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana di akhir ayat takut bukan menjadi amal yang bertakwa dikarenakan melaksanakan amal ketaatan, ini melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Demikianlah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbeda ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kepada pendengar Rojak punya yang benar pada Allah Taala, yang salah ada dari kesalahan anak pribadi, kekurangan anak pribadi. Demikian subhanallah wa bihamdihi serta waktu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kajian subuh kita hari ini
Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah mudahkan kita dalam beramal di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga Allah jauhkan kita dengan hal yang sia-sia dalam bulan Ramadan ini yang dapat mengurangi pahala kita. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama murotal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.